Makhraj lisan berapa? 10. Nah, 10. Kemudian yang ke-15 asyafatani, sama-sama? Asyafatani. Dua bibir. B24. Kelompok bibir. Makhrajnya ada? 2. Hurufnya ada? 1, 2. Ini namanya makhraj. Baik, yang makhraj yang pertama. Perut bibir bawah yang dalam dengan ujung gigi seri yang atas. Hurufnya ada berapa? 1. Sebutkan. Fa. Fa. Jadi cara bacanya, ini perut bibir, gigi seri yang atas, tempelkan. Sebelum ke fa, awalnya dari sama-sama. Fa. Itu namanya makhrajnya. Kemudian lakopnya apa di sini? Syafawiyah, sama-sama. Ada 2. Juga disebut syafahiyah, sama-sama. Makhraj yang kedua, sama-sama. Kedua bibir Bagian atas dan bawah. hurufnya ada berapa? Sebutkan. Waw, ba, dan mim. Coba. Wow. Wa. Nah, berawal dari 2 bibir. Ba. Ba. Bibirnya ini. Nah, ketika itu sama-sama mim. Dari 2 bibir. Sebenarnya itu otomatis ya, enggak istilah saja. Enggak perlu ngepas-ngepas no. Tapi maksudnya adalah untuk mengawali sebuah makhraj itu saja perlu dipahami bahwa dari di yang terakhir al-khayshum, rongga hidung, sama-sama. Al-khayshum, rongga hidung. H-I-2 di kopi 1. H-1-2 sama-sama. Maksudnya adalah kelompok makhrajnya ada berapa? Hurufnya 2. Pangkal rongga 1, 2, 3. Pangkal rongga hidung terdiri dari 7 hukum, yaitu idgham guna, ikhfa barfa, guna, ikhfa syafawi, idgham misri, dan idgham mutajannisai. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan. Nun dan mim. Lakopnya? Guna. Ini ada contoh. Irokam ma'ana, sama-sama. Irham ma'ana. Artinya yang berhubungan dengan dengung pasti berhubungan dengan khayshum, berhubungan dengan hidung, yaitu cuma 2, nun dan mim. Karena umpama diucapkan otomatis masuk ke hidung. Coba. Nah, sama-sama. Nah, ketika di hidung, hidungnya pasti mampet. Ma pasti ikut, itu maksudnya. Berarti selain ini tidak boleh ke hidung. Apa yang biasanya ke hidung itu? Iya, Blitar, Trenggalek, pernah ke sana. Alamin dibaca alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ketahuan kalau kurang pas sebenarnya. Kalau kurang pas. Jadi imam enggak masalah ya? Enggak masalah ya? Masalah. Kalau dipermasalahkan. Kalau nggak dipermasalahkan, enggak masalah. Karena ilmu tajwid itu memang harus benar. Tapi kalau imam klasifikasinya beda. Klasifikasi jadi imam apa yang pertama? Harus tajwidnya bagus, ya. Tajwid umumnya baca Quran bagus itu umumnya apa namanya? Ahli baca Quran itu namanya apa? Akro atau ahli baca Quran. Nomor 1 kalau masuk dunia perimam-imaman namanya klasifikasi jadi imam itu bukan akro tapi afqoh. Apa? Apa itu afqoh? Paham fikih kami makan.
Apa dalilnya? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menunjuk Abdullah, umur berapa? Masih kecil itu misalnya. Jadi imam. Sahabat Abu Bakar dan sebagainya yang besar-besar itu hafal Quran sudah. Dia Abdullah masih umur kecil, disuruh jadi imam. Setelah selesai pasti sahabat bertanya, loh Nabi kok dia yang jadi imam, bukankah kami? Nah lihat itu kalau pulang. Setelah pulang ternyata si sahabat yang masih belum umur ini kecil tidak menginjak sandali kancani, sandal temannya. Artinya dia hati-hati atau mengerti dalam bab najis. Mengerti dalam bab najis. Sehingga ketika jadi imam, dia didulukan sama Nabi. Jadi sebelum Qurannya bagus, fikihnya juga harus bagus. Kalau bab nah, itu tambahan saja ya. Baik, selanjutnya kita sama syair sifat huruf hijaiyah. Ada yang sudah tahu lagunya? Gimana? 1, 2, Jangan tahan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cocokkan di sini. Jahar tahan nafas mesrawannya. Fahasyahu syahsun sakat rumusnya. Oh, bukan. Oh iya sih, hampir mirip. Sebentar. 1, 2, 3, gitu. 1, 2, 3, hampir mirip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya. Baik, dicocokkan dengan sini. 1, 2, 3. Jahar tahan nafas mesrawannya. Fahasyahu syahsun sakat rumusnya. Syiddah nahan suara. Rohowa lawannya. Ajib kotim bakas. Itulah rumusnya. Antara syidari wa tawasud namanya. Tawasud bin Umar. Itulah rumusnya. Istilah ngangkat lidah istifat lawannya. Khusadatin itulah rumusnya. Itbat melekat fitah lawannya. Sedang kosong itulah hurufnya. Islah itu ujung ismat lawannya. Dan firomil lukin Itulah rumusnya. Sofir sin sot. Dari sini atau dari sini? Dari sini ya. Oke, 1, 2, 3. Itulah rumusnya. Sedang sofir itu seruit artinya. Kolkola putbu jadid itu rumusnya. Sedang kolkola itu lengkap artinya. Sebelum ke sifat huruf, kita ke lakop. Apa artinya lakop? Julukan. Kemudian kita fokus ke mahroj. Ada berapa mahroj secara umum? Sebutkan. Mahroj secara umum. Belum, ini belum. Al-jawfu, terus al-halqu, terus al-lisanu, terus asyafatani, terus al-khaisun. Secara umum ada 5. Secara spesifik yang dipilih ulama Ibnu Jazari ada berapa? 17. Apa saja buahnya? Baik, sekarang sifat ya. Oh, masih ada. Lain itu lunak. 1, 2, 3.
lain itu lunak. Al contohnya, lain itu lunak sebagai artinya. Inhiraf lam dan ro itulah hurufnya. Sedang inhiraf itu condong artinya. Takdir bergerak itulah artinya. Sedangkan ro itu ialah hurufnya. Tafsir menyebar itulah artinya. Sedangkan shin itu ialah hurufnya. Istiqolah itu memanjang artinya. Sedangkan dot itu ialah hurufnya. Syair-syair ini ringkas dibuatnya. Semoga manfaat Bagi pembacanya. Amin amin amin. 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 Amin 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 ya Rabbal alamin. Tabel sifat huruf. Baik, ini ada 5, 1, 2, 3, 5 dulu. Sifat al-jahru, sama-sama. Sifat al-jahru. Nanti bacanya jahr. Bacanya jahr. Kalau al-hamsu bacanya nanti cukup hamas. Jahr sama-sama. Jahr. Hamas. Hamas. Syiddah. Syiddah. Tawasud. Tawasud. Baik. Jahr tertahannya nafas, sama-sama. Jahr tertahannya nafas. Hurufnya ada 19. terkumpul pada kalimat azuma waznu qari'i tolaba. Cek satu ya. Baik, tadi kalau tertahannya nafas, pastinya nafasnya tertahan. Tinggal balik saja ya. Coba a, am, al, au, az, az. Itu ada nafasnya. Ada apa enggak? Bertahan. Jadi yang mengalir tadi apanya? Nah, mengalir nafasnya. Tapi yang ini tadi tertanya nafas. Saya pernah tanya, azwa zainya kok apa namanya? Kok begitu? Nah, maka oh ya, ada linknya itu ya, Ustaz ya. Baik, yang kedua hamas, sama-sama. Hamas. Artinya hurufnya ada berapa? Apa saja? Fahat lahu syaksun sakan. Linknya Ustaz. Nah, bisa di- nah, ini kalau bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Huruf Arab dari segi mengalir dan tertahannya nafas. Mahmusa artinya hamas ada berapa? 10. Sakata fasahu syaksun. Ada yang mengatakan fahasahu syaksun sakat. Jadi ada di balik. Ada jahr, ada berapa hurufnya? 19. Apa saja? Bagian huruf maksudnya selain huruf atau sisanya huruf ini gitu aja. Apa kira-kira selain ini? Azuma tadi, ain dan dada, zo dada, mim dada, waz waw dada, zai dada seterusnya. Baik. Terus, nah hamas wal khofa'u yaitu samar fisami dalam pendengaran. Coba samar atau enggak? Sama-sama? Samar atau enggak? Mesti pakai mic jelas. Kan samar ya. Namanya khofa. Kemudian al-watar ini sauteyaini artinya pita suaranya itu maksudnya. Nanti di sini ada contohnya di sini. Nah, ini namanya kalau dijelaskan seperti ini, mudah-mudahan enggak jijik ya. Ini gambar yang ada di tenggorokan kita. Surah hakikiyah. Jadi bentuk yang nyata, gambar fisiknya. Lil autari sautiyah halatal hamas. Ketika pita suara ini ketika bunyi hamas. Bergerak saja. Nah, ini dia. Ketika sabita, ketika tetap seperti ini. Ketika mutaharikah, ketika bergerak seperti ini. Itu di dalam. Nah, jangan nggak perlu
Apa sudah betul ya? Nah, otomatis, cuma otomatis. Kemudian ini gambarnya sama kayak tadi ya. Nah, ketika apa namanya mesin seperti ini. Ketika bunyi zai, jahar, zai, sama-sama. Zai, sin, sin. Ketika ini kan tetap ya. Nah, ketika itu otomatis di dalam rongga kita. Baik, selanjutnya syiddah, sama-sama. Pengertiannya? Tertahannya suara. Jumlahnya ada berapa? 8. Sebutkan. Aji dan kontit. Yang kedua, maksudnya gini ya, ini berlawanan. Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rohwa. Tengah-tengahnya ada tawasul. Yang pertama, dari segi tertahannya suara, tertahannya hurufnya ada berapa? 8. Apa saja? Aji dan kontit. Coba a, kan tertahan. At, ak, tertahannya suara. Beda dengan yang atas. Nafasnya af. Kemudian yang kedua disebut sifatnya tawasul. Pengertiannya antara mengalir dan tertahannya suara. Artinya tengah-tengahnya. Coba al, an, a, am, al. Terkumpul pada kalimat lin ama. Yang ketiga sifat yang berlawan dengan syiddah yaitu sifat rohwa. Apa maksudnya? Mengalirnya suara. Ada berapa hurufnya? 16. Apa saja? Haulin fudda syauso ziyin sahin. Jadi beberapa ini yang hafal biasanya yang mana? Yang rumah Bismititik gampang, itulah kita. Kalau saya cukup menghafal yang sedikit saja. Baik, jahar lawan katanya hamas. Jahar lawan katanya Hamas. syiddah lawan katanya Rohwa. Kemudian yang keenam ada istilah sifat yang namanya isti'la. Sama-sama? Isti'la. Maksudnya? Terangkan pangkal lidah. Berapa hurufnya? 7. Terkumpul pada kalimat Khusso. Dogding ilmu. Sama-sama? Khusso. Jadi terangkatnya pangkal lidah. Katanya atau yang disebut dengan istilah istilah. Coba ya, kamu bunyi kho itu lidahnya pasti terangkat. Itu yang disebut istilah. Osso. Ketika itu terangkat. Kalau nggak terangkat, sama-sama do, bukan edo, tapi do, beda ya. Nah, di sini keterangannya istilah wal istifal. Ketika mengucapkan kof termasuk huruf istifal istilah sound sauti di harfin ta'zim. Terangkatnya suara ketika huruf istilah. Ok, ko, sama-sama. Ketika bunyi ok itu pangkal lidahnya terangkat. betul mah? Sing salah tadi kena ok tadi itu berarti kurang. Sama-sama. Nah, harus gitu. Latihannya harus agak ekstrim. Kemudian kalau kaf ya, inhidharus sauti bi harfin mustafidin. Artinya ketika suaranya mengucapkan huruf istifal ini, suaranya atau suaranya yaitu tidak istilah, tidak terangkat, tapi maju ke depan. Kaf, dan seterusnya. Nah, kemudian ini maksudnya istilah istifal.
Ini lawan kata. Istilah lawan katanya, istighfar lawan katanya, jahr lawan katanya, jahr lawan katanya, tidak lawan katanya. Yang tengahnya ada tawasul. Alhamdulillah. Istilah lawan katanya terangkat dan turun. Selanjutnya yang lawan kata juga adalah sifat itbaq. Sama-sama. Itbaq. Artinya melekatnya lidah bagian depan ke langit-langit. ada berapa hurufnya? Yaitu sod, dod, to, zo. Itbaq. Nah, jadi itbaq ini adalah melekatnya lidah bagian depan. Coba so. Itu ada yang melekat atau menem. Ada yang menem. Nah, kemudian kemudian ada nggak yang berbeda? So, do, ada nggak yang berbeda? Ada apa itu? Nempelnya nggak sama kan ya? Artinya, nah ini sudah bisa. Huruf istilah yang itbaq, suaranya seakan-akan naik, suaranya terkepung ya. Wo, sama-sama. Wo, suaranya terbang. Off, suaranya agak miring. Mau dijelaskan kaf, biasa kaf. Mau dijelaskan suaranya berbeda. Ini kalau dari ronsen, di ronsen kira-kira seperti ini. Nah, ini di awal ya, nanti penjelas prakteknya nanti di jilid. Qaidah huruf sila ada 7. Apa? Ada 7 ismani. Yang pertama istilah mustakliyah mutbaqah. Artinya ada 4 istilah istiqra. Hurufnya ada 4. Sodotun dan ada istilah tapi infitah. Tadi itbaq, yang sekarang istilah tapi infitah. Hurufnya ada 3. Apa saja? Ghain, kha dan qaf. Istilah yang itbaq yang atas ini yang pasti asyaddu tafkhiman, lebih tafkhim daripada huruf sila yang infitah. Bo mirin, ini kalau ditekan bisa bunyi. Bo mirin, sama-sama. Bo mirin. Ghaliba. Bunyi bo sama gho sama-sama tafkhim tapi beda detailnya gitu. Taruh jatul istilah ya. Waquri, sama-sama. Lebih tafkhim daripada waqumu, daripada huruf qafnya maksudnya. Baik, kemudian kita ke itbaq lawan katanya apa tadi? Infitah. Infitah artinya terpisahnya lidah, sama-sama. Terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Jumlah hurufnya ada berapa? 25. Terkumpul pada kalimat man akhadha wajada sahatan fazaka haqqul lahu syurbu bayi. Kemudian ismat, sama-sama. Isma berat diucapkan. Hurufnya ada 23. idlaq, sama-sama. Idlaq. Sifat idlaq Sifat idlaq artinya ringan diucapkan. hurufnya ada berapa? 6. Pada kalimat Firmin. firromin lupin. Jadi ismat ini artinya berat. Ada yang istilahnya berat diucapkan. Coba ja, itu berat apa enggak? Ja, berat apa enggak? Berat apa enggak? Masuk. Enteng nggak sini yuk? Ja, sama-sama. Kemudian fa, sama-sama. Ringan apa berat? Ringan. Secara di sini maka saya mengatakan berat di sini dihubungkan dengan kalimat. Kok kalimatnya akeh huruf ini dalam satu kata itu ada huruf ini itu berat diucapkan gitu. Ada yang katakan tidak berhubungan dengan
tajwid, akan gitu. Tapi juga ada yang mengatakan ya memang berat, ada ya memang ringan. Nah, selanjutnya sifat huruf dari segi tertahan dan apa namanya mengalirnya nafas itu ada dibagi berapa? Dua, jahar dan hamz. Baik, kemudian yang sifat yang tadi ada lawannya, yang sekarang ini tidak ada lawannya. Yang pertama sifat sofir, kolkola, lin, inhirof, tafashi, dan guna. Sofir artinya suara tambahan. Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Sod, zai, sin. Sama-sama. Jadi so, sama-sama. Zai, ketika itu namanya sofir. Kemudian sa, jadi ada yang dari suaranya, ada yang dari anginnya. Kalau dari suara disebut sofirnya, anginnya disebut hamznya. Ketika sofir ini jelas, maka makhrajnya berarti jelas. Coba bismi, asli, azzai. Jelas ya. Nah, disinilah ketika saya bertemu teman-teman, kenapa shotnya kok mencucu? Nah, kan gitu ya. Sifat sofirnya Ustaz, gitu katanya. Dinasoi, kenapa kok mencucu shotnya? Sifat sofirnya Ustaz. Nah, kalau kita teliti, sofirnya kan ada 3. Apa tadi? Zai dan sin. Maka kalau shotnya mencucu dengan asal sofir, maka sinnya juga harus gimana prakteknya? Sin mencucu, gimana prakteknya? Bismillah saja, 1, 2, 3. Bismillah. Cocok enggak? Nah, tadi salah ya. Maka bukan alasan mencucu itu sofir ya. Baik, selanjutnya kolkola, sama-sama sifat artinya Suara tambahan memantul. Ada berapa? 5. Hurufnya apa saja? Kof, bo, ba, jim. Nah, memantul berarti suara tambahan ya. Coba up. Nah, ketika fathah kof disukun ya. Up. Itu sifat apa namanya? Ya, tertahannya tadi. Berarti kok apa itu namanya memantul. Kalau disambung ako, sama-sama. Nah, itu penjelasannya. Kalau kok ako, sama-sama. Berangkatnya up, up tadi berarti sifatnya tertahannya suara. Berarti sifatnya jahar. Kemudian up, be. Ya, dia juga jahar, dia juga sidah nanti detailnya ya. Prakteknya ya seperti itu. Berarti hanya detailnya jahar dan sidah dan kolkola nanti. J sama-sama. De sama-sama. Ini namanya disebut kolkola. Kolkola itu kalau detailnya itu ada 2. Yang pertama ako, cek. Itu sifat, karena punya sifat isti'la, maka mantulnya berbeda. Coba ako. Yang 3 karena punya sifat istifal, bukan abok tapi abe. Sama-sama abe, ajir, ade. Jelas? Kemudian sifat lin, sama-sama. Artinya apa? Mudah. Berapa hurufnya? Sebutkan. 1. Hurufnya ada berapa di situ? 2. Nah, fathah diikuti ya sukun dan fathah diikuti waw sukun.
Cara mengucapkannya ai, sama-sama? Ai. Au. Au. Baik, kemudian sifat yang nomor 15. Apa itu? Inhiraf, sama-sama? Inhiraf. Apa maksudnya? Condongnya huruf ke makhraj. Condongnya huruf ke makhraj. Ada berapa hurufnya? 2. Apa saja? Lam. Lam dan ro. Ro. Coba. Lam. Allah. Allah. Ar-ra. Dari segi lidahnya juga condong, ya kan? Suaranya harinya yobeng. Apa suaranya? Seret, seret. Nah, belok juga. Itu yang disebut inhiraf. Yang 16 takrir, sama-sama? Takrir. Sifat takrir, sama-sama? Takrir. Artinya Berdekatnya ujung lidah. hurufnya ada berapa? 1. Sebutkan. Ro. Ini satunya huruf yang aneh. Aneh maksudnya adalah takrir bergetar, tapi jangan bergetar. Disuruh bergetar, tapi Tidak jangan. bergetar. Gimana maksudnya? Ro. Bergetar lembut, jangan terlalu banyak mereka bergetar ya, tapi jangan terlalu. Cukup ro, sama-sama? Ro. Ada yang tanya, Ustaz berapa getarannya, berapa kali? Aduh berapa ya? Ya bisa nggak ngitung ro gitu? Ya 1 atau 2 lah ya. 2 ya, 1 atau 2. Ro, sama-sama? Ro itu yang terlalu nggak boleh. Namanya takdir atau mengulang-ulang atau bergetar. Yang nomor 17 sifat tafashi. Apa artinya? Rambutnya angin dalam mulut. Hurufnya ada berapa? 1. Sebutkan. Shin. Kalau bahasa Indonesia SY. Kalau sin sa, salah? Sha. Kalau tafashi sha. 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 Anginnya berhamburan. Kemudian yang nomor 18 sifatnya istiqolah, sama-sama? Istiqolah. Artinya memanjangnya suara pada hurufnya ada berapa? 1. Apa saja? Bod. God. Bod. Nah, ketika mengucapkan awalnya gini, latihannya sama-sama? Do. Do. Walau do. Itu yang pas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas atau belum? Ahli sudah dengan langsung. Pokoknya ada prosesnya. Kalau balat do tidak ada proses, berarti itu dal. Coba da, di, du, de, do. Nah, itu dal berarti. Walaupun bukan. Kalau istiqolah do ada proses. Nah, ada itunya. Kemudian yang terakhir adalah guna. Apa artinya? Dengung. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan. Nun Nun dan mim. Ini guna sudah ya. Nah, alhamdulillah. Berarti yang terakhir tadi adalah namanya sifat huruf. Ada berapa sifat huruf? 19. Apa saja? Jabar lawan katanya. Terus cipta lawan katanya. Katanya ada. Terus dapat 5. Terus istiqlal lawan katanya. Istighfar dapat 7. Iya istighfar. Terus ikhlas lawan katanya. Istighfar. Terus dapat 9. Terus ismat lawan katanya. Ikhlas dapat 11. Berarti yang lain tanpa punya lawan kata. Apa saja? Sofir, kolkola, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istiqolah, guna. Baik, lakob, makhraj dan sifat. Ada yang tidak ditanyakan? Iya.